tidak makan jajan di kelas? Boleh. Ya, silakan yang dirasa belum untuk pelajaran di kelas ini silakan kalian diskusikan. Ya, nanti setelah diskusi kelompok, ya nanti akan mencoba maju ya menempelkan apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok, kemudian nanti kita bahas lagi, kemudian akan kita buat keyakinan. Nah, keyakinan apa sih? Kemarin saya mencontohkan ketika orang memakai helm, ya itu keyakinannya apa sih? Kenapa kok orang pakai helm untuk apa? Keselamatan. Nah, itu nanti terkait dengan keyakinan Tuhan, nanti kalian sudah menuliskan peraturannya, nanti kita bahas bersama-sama. Sudah ya maksudnya grup? Ya, nanti kamu boleh menuliskan 10, 11, 12, boleh ya dalam kelompok. Silakan boleh menuliskan di buku. Jadi kamu udah dapat tuliskan di buku, nanti biar nggak lupa. Nanti di sini kan tinggal nyalin. Tuh. Siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Lubgandu, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SD Negeri 2 Lubgandu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang cukup panas ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1/4 tentang budaya. Untuk acara berikutnya sebelum acara kita mulai, jangan lupa senantiasa kita lakukan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menanamkan
selamat kepada Bu Siti Ernawati yang pada saat ini sedang proses mengikuti CCP. Mudah-mudahan berjalan lancar dan semoga menjadi guru penggerak yang hebat. Semoga sukses, semoga nantinya bermanfaat bagi kita semuanya, bagi anak didik, terutama dari Ibu Titin Ernawati SPD. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, acara pada siang hari ini kurang lebihnya ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, tetapi tidak semuanya nanti disampaikan secara detail karena mengingat waktu, dan materinya ini sangat banyak. Ini disampaikan dalam kurang lebih 1 bulan kemarin, modul 1.4 nih. Tetapi karena ini hanya waktunya singkat, jadi hanya penyampaian secara garis besarnya saja. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang nantinya ada 5, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari kesemuanya materi ini luar biasa bagus menurut saya, karena ini benar-benar baru bagi saya kemarin. Jadi antusias lah untuk mengikuti. Semoga nanti bisa dibagikan kepada Bapak Ibu dan menjadi pengetahuan yang baru dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu di kelas. Nah, mari kita kenali lebih dekat lagi. Menurut Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Coba gimana menurut Bapak Kepala Kalau Sekolah? menurut saya, pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, termasuk lingkungan saya sendiri, supaya lebih nyaman, tentram, dan lebih damai. Ya, Intinya. menurut Bapak Kepala Sekolah, suasana positif tentunya akan menjadikan lingkungan kita nyaman, tentram, damai. Ya. Bagaimana dengan Bu Nuno? Jangan kolaborasi dengan sesama itu lebih enak, dan memimpin semuanya dengan anak-anak. Ya. Suasana positif sebenarnya lebih baik. Oke, berarti intinya dengan suasana positif, dengan adanya kolaborasi tadi menjadikan kita semakin luar biasa. Bagi Bu Umi, coba. Menurut saya pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita itu tentu saja sangat penting, karena dengan adanya budaya positif, lingkungan yang adanya sikap saling menerima, saling membutuhkan, saling memberi, tentunya akan menciptakan sesuatu yang positif yang bisa memberikan kemampuan untuk mengeksplor anak-anak kemampuan tersebut, sehingga dengan adanya budaya positif tersebut mudah untuk maju bersama-sama. Ya, kalau boleh saya simpulkan tadi dari jawaban Pak Kepala Sekolah, Bu Nunu, Bu Umi, jadi intinya dengan suasana positif tentunya menjadikan kerja kita semangat, kemudian bisa menggali, mengeksplor lebih lagi, lebih dalam lagi, baik untuk tenaga pendidiknya, untuk anak-anaknya, lingkungannya, dan harapannya dengan suasana yang positif kita bisa maju bersama. Terima kasih luar biasa. Semoga ya suasana positif selalu tercipta di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan rumah. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, mari kita berkolaborasi. Mari kita bermain sebentar, jangan sepanang biar tidak stres, karena siang hari suasana yang panas, kita bawa bersenang-senang. Nah, oke. Iya, ini ada genggaman tangan. Saya coba minta bantuannya untuk Pak Guru yang ganteng berdua, Pak Pipi dan Pak Sugeng. Silakan bisa maju ke depan. Nah, ini kebetulan nih udah solid banget nih, pakai kaos kuning sama merah. Nah. Oke, coba dari salah satu
nada yang nada meminta merayu supaya Pak Fikri mau membuka tangannya. Kira-kira apakah Pak Fikri mau membuka tangannya atau tetap kekeh pada pendiriannya? Oke, sekarang bisa dipraktikkan. Ayo, kasih tepuk tangan dulu. Belum dirayu boleh buka. Oke, bagaimana? 1, 2. Boleh 2, boleh 1. Bebas. Ayo, dirayu. Tangannya dong, minta 1 jari. 1 jari boleh? 2 Jangan. 2 jari. 3 jari. Ada apa sih di dalam? Ada uang. Masa sih? Iya, Boleh lah, buka sedikit. Rahasia, Bos. Sedikit aja. Ayolah, sedikit. Jangan. Sedikit, ayo. Bagaimana? Pak Sugeng rayuannya mempan apa tidak nih? Ayolah. Nanti tak belikan es. Jangan. Belikan es. Es Ini krim. lebih dari es. Panas-panas gini kan enaknya es. Ayolah. Tidak ada. Ternyata Ayolah, rayuan ayo. mautnya tidak Kasih mempan. es krim. Kasih es krim. Tidak bisa, Bos. Apa gantian nih? Saya juga punya nih. Bagaimana? Ayo, Pak gantian. Sugeng masih bertahan dengan rayuannya? Gantian. Enggak bisa. Gantian. Dengan Ayolah, rayuannya? gantian lah. Bagaimana? Tukar sini. Tukar sini. Udah. Ayolah, tukar sini lah. Coba Ayolah. dengan nada yang beda sekarang Pak Sugeng. Tadi kan sudah dirayu, diminta, agak mempan nih. Bagaimana dengan nada yang mandan? Nah, jajan. Agak marah sedikit. Ibu-ibu mau. Agak marah sedikit. Coba Pak Sugeng. Marah. Mengancam. Kira-kira dengan ancaman apakah Pak Fikri mau membuka genggaman tangannya? Ayo. Oke lah, kalau memang nggak mau buka berarti udahlah. Mungkin sampai di sini lah. Kita lah. Hah? Bagaimana? Udah beneran mau sendiri. Oke, Bos. Oke, Kita mau sendiri. Bagus. Rayuannya tidak mempan Bapak Ibu. Ya sudah meminta merayu dengan berbagai cara, bahkan diiming-imingi, tidak mempan luar biasa. Kasih tepuk tangan buat mereka berdua. Silakan boleh duduk kembali. Ya. Nah, dari simulasi singkat tadi ya, ternyata lucu sekali gitu. Bahwa tadi Pak Sugeng meminta, merayu, bahkan mengancam dan akhirnya menyerang. Pak Fikri tidak mau melepaskan genggaman tangannya. Jadi intinya apa di sini Bapak Ibu? Kalau menurut saya itu Mas Fikri itu teguh pendirian. Teguh Iya, pendirian. kuat Kuat pendirian. Bagaimana Pak Sugeng? Dari sisi Pak Sugengnya ini, ternyata Pak Sugeng ini tidak bisa merayu, tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tadi sudah dilakukan dengan berbagai macam upaya bahwa Pak Fikri teguh pendirian. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Di bawah sendiri ada kata jangan salah besar ya. Ya, kata kontrol. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri, yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Jadi sekuat apapun orang lain merayu, meminta, bahkan mengancam, tetapi ketika pendirian kita kuat, ya, pendirian kita kuat, orang lain tidak akan bisa mengontrol. Yang bisa hanyalah diri sendiri. Jadi itu kesimpulannya tadi dari simulasi yang sudah disampaikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mengontrol itu adalah lahir dari diri kita sendiri. Ada beberapa teori, ya, teori dari salah satunya dari William Glasser, bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa itu semua hanya ilusi, ya. Kemudian semua penguatan efektif dan bermanfaat, semua itu adalah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu sebenarnya hanya ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu semua hanyalah ilusi. Ilusi itu apa sih? Bayang-bayang ya? Ya, bayang-bayang bahwa orang lain itu bisa kita atur, orang lain bisa kita kontrol, orang lain bisa kita paksa
sudah saya katakan bahwa yang bisa mengontrol itu dari diri sendiri. Nah, jadi semuanya itu hanya ilusi berdasarkan teori dari Dr. William Glasser. Yang disampaikan oleh Dr. William Glasser itu semuanya hanya ilusi, bahwa bagaimana kita bisa mengubah paradigma pendidikan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Teori stimulus respon kurang lebihnya realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi berdasarkan teori kontrol, pada kenyataannya realitas kebutuhan kita berbeda satu sama lain. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi faktanya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian masih ada 4, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi berdasarkan teori kontrol bahwa hanya Anda, bahwa Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul apa betul? Betul, karena sekuat apapun motivasi dari luar atau motivasi eksternal itu tidak berdampak luar biasa. Seseorang akan berubah ketika dalam dirinya mengontrol diri sendiri, itu akan lebih baik. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, faktanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain berdasarkan teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian berdasarkan teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Betul sekali. Karena zaman sekarang bukan zamannya kompetisi, tetapi zamannya kolaborasi. Dengan kolaborasi tercipta atau terbentuk beberapa kesepakatan yang tentunya akan mudah untuk dilaksanakan karena didapatkan dengan hasil kolaborasi. Dan yang terakhir, dalam stimulus respon, model berpikir itu menang atau kalah seperti kompetisi, Tetapi berdasarkan teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Menang-menang artinya dalam diri kita ditanamkan bahwa kita harus. Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi selalu menang-menang dalam teori kontrol ini diharapkan kita tuh menang-menang dalam arti yang positif. Kita harus berpikir positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Coba benar. Disiplin. Satu kata. Sesuatu dilakukan dengan tepat sasaran. Tepat sasaran. Kalau menurut saya disiplin itu harus taat pada aturan. Taat pada aturan. Patuh. Oke. Ketika kita mendengar kata disiplin, tentu yang ada dalam benak kita adalah aturan. Ya atau tidak? Aturan, tata tertib, sanksi bisa jadi, hukuman. Nah, terus taat, patuh, tata tertib, aturan, sanksi, wajib. Karena disiplin wajib, aturan harus dilaksanakan. Nah, itu pasti yang terbersih dalam pikiran kita. Tetapi perlu diketahui bahwa seseorang melakukan sesuatu tentunya itu ada tujuannya. Nah, menurut dari teori motivasi, menurut Diane Gossen, ini ada 3. Mengapa seseorang melakukan sesuatu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sesuatu di sini tentunya terkait dengan tadi makna disiplin. Seseorang bertindak disiplin. Mengapa? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena takut dihukum. Takut sama guru nih. Engkau ndak nganu WC. Ndak nyapu. Nah, ini adalah teori motivasi yang paling rendah. Yang paling rendah dilakukan oleh orang terkait dengan melakukan sesuatu tadi. Kemudian yang kedua, lebih meningkat lagi, teori motivasi yang kedua
mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena ada embel-embelnya, ya, mengharap imbalan atau penghargaan atau pujian dari orang lain. Orang lain. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah teori motivasi yang ketiga, inilah yang diharapkan oleh Pak Hade tentunya dalam kurikulum sekarang ini, bahwa seseorang melakukan tindakan itu diharapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, bukan karena adanya motivasi dari luar, ya, motivasi eksternal tadi, misalnya wedi hukuman, kemudian karena pengen dapat imbalan, dapat pujian, dapat penghargaan. Yang ketiga inilah yang diharapkan untuk perubahan, bahwa misalnya kita di sekolah, anak-anak ya melakukan disiplin tata tertib di sekolah, itu harapan kita bahwa mereka melakukan itu benar-benar karena keyakinan diri. Tapi pada faktanya sekarang lebih cenderung yang mana ini? Sejauh ini di sekolah kita. Pertama, kedua. Pertama ya? Pertama. Iya, betul. Rata-rata anak-anak yang pertama, teori motivasi melakukan disiplin, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman peti karo guru. Ini terbagi menjadi dua, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Apa sih identitas gagal? Maksudnya kita melakukan disiplin itu misalnya dengan cara-cara yang hukuman. Nah, itu menjadikan anak itu gagal dalam berpikir. Kenapa? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya, sesuatu yang menyakitkan. Tentunya anak merasa tidak nyaman, kemudian anak bisa dikatakan jadi korban, gitu ya, jadi korban terkait dengan mendapatkan keadilan. Kemudian anak-anak akan tersakiti karena hukuman itu bisa membekas dalam anak, ya, membekas dalam dirinya, dalam psikologinya, bahwa dulu ketika dia sekolah itu pernah dihukum sama guru tertentu. Kebetulan saya sendiri juga pernah nih, tapi bukan karena kesalahan, karena satu kelas itu ketika pergantian jam, itu waktu SMP, pergantian jam itu harusnya kan tetap di kelas, tetapi anak laki-laki di luar, dan dari sana kantornya itu terlihat sekali. Jadi kelihatan anak-anak yang keluar. Nah, waktu itu gurunya terkenal agak gila. Saya ingat namanya Pak M, Pak Mustafa. Itu terkenal banget memang. Begitu masuk kelas, wajahnya langsung berubah. Bukan berubah ramah, tetapi langsung pasang muka dan berkata, "Sopo mau sing neng jopo?" Saya masih ingat itu. Sopo mau sing neng jopo? Semuanya. Tidak ada satu seorang pun. Ya, saya ingat betul itu. Nah, kemudian anak laki-laki rata-rata keluar semua. Langsung aja itu pakai garisan, langsung tek kepala, garisannya berdiri. Saya ingat betul. Tak. Dan kebetulan tidak hanya laki-laki saja, pokoknya satu kelas semuanya di bagi yang melakukan ataupun tidak melakukan. Nah, kemudian saya ingat betul, saya terlewati satu meja, saya terlewati. Nah, Pak gurunya bilang begini, "Iskareta?" "Belum, Pak." Gitu, anaknya nyalain. "Gimana? Ini." Dia saya langsung menundukkan kepala. Nah, itu kan dari pengalaman itu gimana ya? Sesuatu yang tidak saya lakukan, tapi kena imbasnya, mendapat hukuman, dan itu benar-benar membekas. Nah, dan ini sangat bahaya, ya, sangat bahaya kalau hukuman itu diterapkan dalam suatu pendidikan seperti itu. Nah, kemudian dari hukuman itu harapannya penerapan kurikulum sekarang ini, ya, kita beralih yang tadinya identitas gagal, karena gagal hukuman ini mungkin hanya berlaku sesaat, tetapi efeknya itu sangat panjang dan menjadikan anak itu gagal dalam hidupnya. Bisa jadi anak itu merasa bersalah, ya, pokoknya ini nggak bagus kalau hukuman dilaksanakan. Nah,
Kita beralih ke identitas sukses, yaitu dengan adanya penerapan disiplin. Ini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Mungkin ini hampir sama ya, tetapi beda. Hampir sama tetapi beda. Bedanya apa? Nah, kalau konsekuensi itu sudah kita bicarakan dulu. Misalnya, anak-anak kalau 3 kali tidak mengerjakan PR, nah konsekuensinya bagaimana? Misalnya, nah artinya ketika menerapkan konsekuensi ini sudah dibicarakan bareng. Nah, jadi ada kesepakatan. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu kan seketika waktu itu serta-merta langsung terjadi. Nah, kalau konsekuensi ini udah mulai diperhalus lah, kurang lebihnya begitu ya. Kemudian konsekuensi sama-sama tidak nyaman juga ya dalam jangka waktu pendek. Karena sebelum konsekuensi ini diterapkan, kita sudah ngerti. Oh, kalau aku tidak mengerjakan PR ping telu, misalnya, sudah ngerti hukumannya. Nah, itu. Kemudian korban bisa diabaikan, iya, karena sebelum kita melaksanakan konsekuensi tadi, kita udah ngerti. Oh, apa sih konsekuensinya kalau tidak ada PR 3 kali? Kita udah tahu, ya. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman pasti, ya. Tentunya kalau konsekuensi tidak nyamannya ini kan karena juga ulahnya sendiri. Nah, kemudian kita beralih lagi ke yang restitusi. Nah, jadi restitusi ini lebih ke menjadikan anak itu mandiri dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Artinya dalam suatu penyelesaian masalah, ya, penyelesaian masalah ini dengan cara-cara yang halus seperti itu. Ya. Jadi tidak, misalnya ada anak yang melanggar, terlambat misalnya, langsung, kamu lari, misalnya, itu kalau hukuman. Nah, tapi kalau restitusi, nah ini tentunya ada pendekatan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung lari, tidak langsung sepatunya copot lari, misalnya seperti itu hukuman dan itu sangat menyakitkan. Nah, diharapkan dalam penerapan disiplin di sekolah ini tidak hanya di sekolah sebenarnya, di rumah pun ini bisa diterapkan kepada anak-anak kita di rumah. Jadi restitusi ini pilihan yang paling tepat menjadikan identitas sukses untuk anak. Terkait dengan teori motivasi tadi, tentunya anak melakukan sesuatu punya tujuan, ya, punya tujuan. Tetapi tujuan yang dilakukan itu tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Mengapa anak tersebut melakukan, misalnya terlambat? Mengapa si anak itu terlambat? Mengapa si anak itu tidak mengerjakan PR? Nah, ini dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kemudian nomor 2 kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya bertahan hidup. Kalau bertahan hidup pasti makan, pakaian, sandal. Kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya dia di sekolah, ya, merasa disayang sama temannya, enggak dibully apa enggak. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang ketiga penguasaan. Nah, biasanya ini anak-anak kelas gede nih, merasa saya paling kelas tinggi. Nah, itu. Jadi mereka lebih, ya. Kemudian yang keempat kebebasan. Kalau dikaitkan dengan sesuatu yang positif, ya tentunya ini kebebasan akan, misalnya ada ekstra. Nah, ini tentunya kebebasan sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian kesenangan. Nah, antara kebebasan dan dilanjutkan dengan kesenangan. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu ada berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Misalnya anak di kelas lagi pelajaran bahasa Inggris, dia malah tiduran. Nah, kenapa dia tiduran? Tentunya dia punya motif, ya, terkait dengan kebutuhan dasarnya. Bisa jadi ini anak itu tidak senang dengan materi bahasa Inggris. Jadi dalam penyelesaian masalahnya, nah ini juga harus kita ngerti dulu kebutuhannya apa sih. Nah, atau bisa jadi di rumah anak itu mengalami masalah dengan keluarganya. Nah, jadi tidak serta-merta langsung kita berikan hukuman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan materi berikutnya Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan.
Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima itu manajer. Jadi dalam penerapan kurikulum Merdeka bahwa seorang guru diharapkan itu berlaku sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bahkan sebagai teman ataupun pemantau. Jadi lebih ke tingkatan yang paling tinggi, yaitu lebih ke manajer. Artinya seorang guru diharapkan mampu memanajeri anak ya. Artinya anak itu bertanggung jawab terkait dengan apa yang sudah dilakukannya supaya anak itu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Nanti kita bisa membedakan mana yang termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini kasusnya terlambat sekolah, tapi ada 5 perlakuan berbeda. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Bayangkan keliling lapangan basket ketika 2 kita kali. jadi anak itu Kenapa kasusnya saya gimana harus gitu ke ya kalau lapangan guru basket, gitu. Bu? Aduh, sakit Kenapa? kan? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, lanjut yang kedua nih. Artisnya sama. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, Pernah di posisi gimana ini? ini? Nah, saya juga. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah?
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantap. Lanjut yang keempat. Naren! Lambat lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah Nah, kira-kira bisa membedakan ya Bapak Ibu? Dari kelima posisi kontrol, yang pertama penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, yang keempat pemator, dan yang terakhir manajer. Jadi yang paling diharapkan itu yang terakhir, manajer. Jadi supaya bagaimana anak itu terbentuk keyakinan dalam dirinya secara mandiri, bertanggung jawab untuk memecahkan masalah, benar-benar lahir dari internal anak itu. Jadi bukan karena eksternal tadi ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui perbedaannya, semoga bisa menerapkannya nanti ketika ada masalah di kelas. Nah, masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Ya, semangat. Oke. Semangat. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita sudah mempelajari kelima posisi kontrol dan yang terakhir itu adalah manajer. Nah, bagaimana penerapannya? Yaitu dengan segitiga restitusi. Jadi kita sudah melihat tadi video yang terkait dengan manajer, bahwa ketika anak datang terlambat itu tidak langsung dihukum, betul sekali. Tetapi di situ sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ini kurang jelas ya, Bu. Nah, segitiga restitusi namanya saja segitiga. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kesalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari video tadi ketika Naren terlambat sekolah, nah pertama itu menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Jadi artinya tentunya orang melakukan sesuatu itu ada kebutuhan dasarnya tadi. Nah, ternyata Naren tadi terlambatnya kenapa? Kenapa tadi terlambatnya Naren? Bangunnya kesiangan, setel alarmnya lupa. Nah, betul. Jadi dalam video tersebut tadi tidak langsung dihukum, tapi yang pertama menstabilkan identitas. Nah, tentunya kamu ingat ya, tentunya kamu pernah melakukan kesalahan. Kenapa kamu terlambat? Nah, tadi sudah dijawab. Nah, di situ yang namanya menstabilkan identitas ya, bahwa anak itu memang merasa salah. Tidak apa, kamu bukan satu-satunya yang terlambat ya. Bisa juga dengan kata-kata semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak Ibu guru seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Tentunya kamu punya alasan mengapa kamu terlambat. Nah, tadi dari percakapan antara Naren ya. Adakah cara lain? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tadi ya. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tadi terkait keterlambatannya Naren, tentunya dikaitkan dengan keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelasnya apa? Naren masih ingat Bapak Ibu? Terkait dengan Naren tadi, menghargai orang lain ya. Betul, Bumi. Menghargai orang lain terkait dengan keyakinan kelas. Jadi masih ingat. Kemudian dalam menanyakan keyakinan ini juga ditimbulkan, artinya anak itu mencari pemecahan masalah ya. Naren tadi sudah ingat terkait dengan keyakinan yang sudah dilanggarnya.
Terus pemecahan masalahnya apa? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Naren. Jadi diharapkan dengan segitiga restitusi ini anak itu lahir dalam internalnya, motivasi internal, bisa menyelesaikan masalah sendiri, cara mandiri, dan tentunya dengan bertanggung jawab. Jadi bukan karena dorongan eksternal. Kalau dorongan eksternal misalnya besok jangan lupa alarmnya dinyalakan, nah itu dorongan eksternal dari luar. Nah tadi kan sudah ditanya keyakinannya, saya tidak akan mengulangi lagi, saya akan set alarm lagi. Kalau misalnya saya lupa, saya akan dibangunkan oleh Alam. Kakak. ya, selain alarm tadi ada kakak, ada ibu, ya betul. Nah itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Kebetulan kemarin saya sudah praktek dengan Bu Nunu yang memvideo, ya, memvideo contoh. Nah nanti saya putarkan sebentar. Aska ini kemarin kasus, ya kasus. Ya. Nah ini kemarin saya langsung praktekkan di kelas. Nah, jadi biar anak bisa membedakan, ya. Aduh, ternyata nggak bisa ini tadi nih. Apa suaranya aja, ya, karena videonya nggak begitu. Ayo Bu, kamu tahu tidak mengapa kamu tahu di sini? Mungkin karena aku meminta uang secara paksa pada adik kelas. Ya, betul. Itu sesuatu yang salah. Tidak apa-apa, saya orang. Itu menstabilkan identitas. Tapi ibu ini tahu, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan? Karena aku iseng-iseng aja. Nah, itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi tanya alasannya mengapa melakukan begitu. Kamu tahu akibatnya karena yang melakukan itu tahu mungkin bisa mengancam ke mental dan aku tidak merasa tidak. Kamu masih ingat kan? Iya, masih ingat. Terus langkah kamu selanjutnya bagaimana? Mungkin aku akan minta maaf kepada di kelas. Jika perlu aku akan mengembalikan uangnya. Oke. Terus ibu apresiasi usaha kamu untuk menyelesaikan masalahmu sebagai bentuk tanggung jawab. Itu tunggu kalau berikutnya ya. Oke Bu. Oke, sekarang kamu boleh istirahat. Nah, jadi dalam pemecahan masalah itu terlihat jelas ya bahwa anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada dorongan dari luar. Jadi guru hanya sebagai manajer, ya, sebagai manajer supaya anak itu mandiri bisa menyelesaikan masalah dari dalam dirinya secara langsung. Jadi bukan karena eksternal tadi. Jadi diharapkan kita semuanya ya agar bisa menerapkan posisi kita, ya, posisi kita sebagai manajer, kemudian penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi. Seperti itu nih Bapak Ibu. Ya. Dalam melahirkan budaya positif, ya, paling tidak kita di kelas ya bisa mempraktikkannya langsung dengan anak-anak kita, yaitu dengan cara membentuk keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, tingkatan keyakinan kelas ini tentunya di atas peraturan kelas. Jadi sebuah peraturan itu sesuatu yang sudah ada, tapi keyakinan, nah itu dibentuk dulu berdasarkan sebuah kesepakatan dengan anak-anak. Kemarin saya sudah mencoba mempraktekkan, kemarin anak-anak diskusi dengan kelompoknya, menuliskan peraturan kelas. Apa saja yang ada di benak mereka silakan dituliskan. Ya, kemarin anak-anak sudah mempraktekkan. Kemudian saya dapatkan sampai 27. Nah, ini banyak sekali. Kebetulan ada yang sama. Nah, jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini diharapkan dengan menggunakan kata-kata yang positif. Apa sih kata-kata positif? Artinya menghindari kata-kata yang negatif ya. Iya. Tidak, dilarang. Nah, jadi karena kata-kata tersebut tentunya kata pertama yang diingat, oh tidak menjaga kebersihan, oh tidak, atau dilarang mencoret, oh ya sing diingat dilarangnya itu, ya, tidak. Jadi harapannya ketika membentuk keyakinan kelas ini menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya ini, anak kebetulan dengan diskusinya tidak boleh main bola di kelas.
Rata-rata anak seperti itu, tidak, dilarang. Nah, kita arahkan mereka untuk dirubah menjadi kata-kata yang positif. Misalnya, ketika tidak boleh main bola di kelas, nah kita ubah menjadi kalimat yang positif, yaitu bermain bola di luar. Artinya sama apa beda ini? Sama, tetapi bahasanya ini berbeda dan maknanya ini lebih ke yang positif tadi, ya. Karena dengan kata-kata yang positif, tentunya penerimaan di otak mereka, nah sesuatu yang positif juga. Apa keyakinan di kelas? Keyakinan kelasnya yang terbentuk. Nah, ketika anak tidak main di kelas, ketika anak bermain bola di luar, nah pasti keyakinan kelasnya diharapkan dalam benak mereka ketertiban akan tercapai. Contohnya, ketika orang naik motor, apa sih keyakinan dalam hati Bapak Ibu? Kenapa orang pakai motor atau kenapa Bapak Ibu pakai helm gitu ya? Ketika memakai motor berkendara itu tentunya pakai helm. Kenapa Bapak Ibu mengenakan helm? Tentunya punya keyakinan agar apa ini? Kalau kita pakai helm? Untuk perlindungan. Keselamatan. Nah, yaitu dalam membentuk peraturan di kelas diharapkan seperti itu. Menjaga kebersihan kelas. Keyakinannya apa sih? Nah, keyakinan yang diharapkan dengan menjaga kebersihan kelas itu akan tercipta kesehatan. Kebersihan, kesehatan. Kemudian di sini ada contoh lagi. Anak menuliskan tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Nah, ini diganti dengan kata yang positif. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran, berarti diganti dengan positif, makan di luar kelas atau makan saat istirahat. Jadi menghilangkan kata tidak atau dilarang. Nah, seperti itu. Keyakinan kelasnya apa? Ketika makan di luar kelas, tentunya kebersihan akan terjaga, seperti itu. Jadi tingkatannya lebih tinggi, tidak sebatas melaksanakan peraturan. Jadi ditanamkan dalam diri mereka bahwa keyakinan itu penting, ya. Ketika kita menjaga kebersihan kelas, akan tercipta keyakinannya kesehatan. Kemudian menghormati guru. Jadi tidak sebatas di sekolah manut karo guru, tidak. Tapi ditanamkan dalam benak mereka bahwa dengan menghormati guru, nah keyakinan kelasnya tercipta kesopanan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa diterapkan dalam kelasnya dalam menciptakan budaya positif, yaitu dengan pembentukan keyakinan kelas. Saya percaya bahwa di dalam kelas Bapak Ibu sudah membentuk peraturan kelas dengan sebuah kesepakatan. Nah, mungkin bisa, karena keyakinan kelas ini seiring berjalannya waktu ini bisa berkembang. Jadi bukan berarti peraturan kelas kan sudah awal masuk, tidak seperti itu. Jadi bisa selalu berkembang sesuai dengan waktu. Seperti itu nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah, rangkaian acara sudah kita pelajari bersama, mulai dari teori motivasi, kemudian ada budaya positif, keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita acara berikutnya yaitu lain-lain, karena waktu semakin siang. Acara berikutnya itu lain-lain. Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu, perwakilan yang satu Bapak, yang satu Ibu, untuk menyampaikan tanggapan apa yang saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, monggo kepada Bapak Kepala Sekolah ya, untuk memberikan tanggapannya. Monggo kepada Bapak, dipersilakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan tanggapan. Bapak, setelah saya mengikuti kegiatan ini, jelas saya menjadi tambah ilmu, tambah pengalaman, dan juga untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan untuk pola-pola mengatasi atau mengajar di kelas nanti juga bisa ada perubahan-perubahan sehingga sekolah kita akan menjadi lebih maju, lebih disiplin, dan berkarakter. Terima kasih. Terima kasih sambutannya Bapak. Semoga tentunya nanti kita bisa maju bersama. Kemudian tanggapan perwakilan dari ibu-ibu.
Monggo Bumi. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Tanggapan dari saya setelah mengikuti materi pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Titin tadi, diseminasi budaya positif, saya merasa senang Bu, senang, bangga, dan menambah ilmu yang tadinya belum tahu, sekarang jadi lebih mengerti, lebih paham bahwa kebutuhan seorang siswa kita harus penuhi. Bagaimana caranya, yaitu yang tadi Bu Titin sampaikan bahwa kebutuhan manusia dari dasar dan sebagainya. Semoga dengan materi tersebut ada segitiga restitusi, budaya positif yang lain, posisi kontrol. Saya sebagai guru akan berusaha menerapkan apa yang disampaikan oleh Bu Titin. Semoga kedepannya akan jauh lebih baik lagi, maju bersama. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bu Umi. Terima kasih tanggapannya. Semoga menjadi koreksi saya dan juga buat teman-teman juga. Semoga ilmu yang secuil tadi ya, karena sebenarnya masih banyak lah, karena masih banyak. Jadi itu sebenarnya hanya secara lewat aja ya, secara lewat lah, karena materinya nggak mungkin materi banyak disampaikan dalam kurang lebih 1 jam, itu sangat-sangatlah kurang. Karena pada prakteknya kemarin membutuhkan waktu yang berminggu-minggu untuk